berkacalah. Orang Nado bilang, berkaca kuat. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus sangat mengasihi kita. Dan Dia ingin kita boleh menjadi pengikut-pengikutnya yang baik, yang sesuai dengan harapannya. Karena itu terus-menerus Ia menasihati kita, mengajari kita bagaimana menjadi murid-muridnya. Dia tahu sebagai pengikut Kristus kita juga ingin menjadikan orang lain murid Kristus. Dia juga tahu bahwa kita ingin sekali bersaksi, menolong, membantu orang-orang lain untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi murid-murid Kristus. Tapi kata Yesus, perhatikan, ada 3 hal yang kamu harus perhatikan baik-baik. Pertama, jangan kamu sendiri buta lalu menuntun orang lain. Kamu akan menjerumuskan mereka ke dalam lubang. Kamu sama-sama akan jatuh, akan gagal, dan tidak mencapai tujuan. Karena itu setiap murid Yesus harus perlu belajar terus-menerus. Belajar pun belum ada jaminan bahwa engkau tahu segala-galanya. Ada pepatah bahasa Latin, saya takut seorang guru yang hanya mengenal sebuah buku. Kalau dia cuma tahu buku sumber 1, kasihan deh pengetahuannya. Sedikit sekali, sementara ilmu berkembang begitu cepat. Nah, ada 3 orang buta diantar ke kebun binatang untuk coba merasakan suasana kebun binatang. Mereka ingin mengenal bagaimana itu gajah. Seorang pawang yang baik mengantar mereka. Si buta A memegang kakinya. Oh, dia peluk. Senang sekali, ini itu gajah. Yang B kebetulan dapat belalainya. Oh, begini betul itu gajah. Sementara yang C dapat telinganya, lombo-lombo tipis. Mereka pulang bercerita di rumah panti tunanetra, baku ambil dengan teman-temannya. Oh, gajah itu seperti pohon kelapa, besar sekali dan kuat. Yang satu tak kalah. Oh, gajah itu seperti ular, meliuk-liuk dia. Yang satu bilang, gajah itu tipis-tipis dia, lombo-lombo kalau mau pegang. Mereka berbantah, bertengkar, bahkan berkelahi siang sampai pagi, tidak ada hasil. Karena apa yang mereka tahu belum cukup. Karena apa yang mereka ketahui hanya sebagian kecil dari suatu kebenaran yang lengkap. Sama-sama bodoh, sama-sama setel jago, padahal pengetahuannya sangat terbatas. Yesus menasihati kita, kalau buta jangan coba-coba tuntun orang lain. Kedua, Yesus tahu kita ingin sekali mengoreksi orang lain. Yesus tahu kita suka sekali memperbaiki orang lain. Yesus kasih nasihat, jangan kamu mengoreksi, mengkritisi, mau memperbaiki orang lain, apalagi sampai mencela dan menghakimi, apalagi sudah mempermalukan orang lain, padahal kamu sendiri tidak sadar akan kekuranganmu, akan cacat celahmu. Kamu mau tiup debu dari mata temanmu, padahal di matamu ada balok besar, bukan cuma tai mata, balok besar. Kau bisa lihat bagaimana kau mencela orang lain tanpa sadar akan cacat celahmu sendiri. Ada satu kisah dari Turki tentang Nasruddin. Nasruddin ini punya keledai kesayangan yang pintar. Suatu hari dia ingin pergi ke rumah temannya, dia naik keledainya sambil membaca buku cerita kesayangannya.
Keledai ini mengantar sampai di sana. Nasruddin tidak ada reaksi, tidak turun. Maka keledai ini balik kanan, pulang kembali ke rumahnya. Sampai di muka rumah, keledai ini berhenti. Nasruddin asing membaca. Tiba-tiba dia dengar keledainya kentut. Kurang ekor. Angkat muka, dia terus lihat rumah. Dia pikir rumah temannya. Bukan main rumah temanku ini. Kotor sekali, jelek sekali, kusam. Rumput-rumput liar, laba-laba di mana-mana, gordennya tidak pernah ganti. Pasti teman saya ini tidak kerasan di rumahnya sendiri. Sambil menatap rumah temannya itu, Nasruddin sadar bahwa ia sebenarnya berada di muka rumahnya sendiri. Apa yang dia tuduhkan pada temannya sebenarnya ada di dalam dirinya. Ternyata tepat sekali untuk dirinya sendiri. Karena itu orang lalu bilang, bak kaca kuat. Ketiga, Yesus tidak ingin putra-putrinya, murid-muridnya munafik, tampil beda tapi penuh kepalsuan, tampil suci padahal penuh kebohongan. Yesus ingin putra-putrinya sadar akan apa yang mereka katakan, akan apa yang mereka lakukan. Karena apa yang meluap daripada perkataan, pada perbuatan-perbuatan, pada usaha-usaha tindakanmu akan menunjukkan siapakah engkau. Bukankah buah yang baik didapat dari pohon yang baik? Bukankah apa yang dikeluarkan mulut, pikiran, perbuatan seseorang berasal dari perbendaharaan hatinya? Maka jika yang kau keluarkan itu jahat, merusak, kebencian, iri, hanya karena itulah yang ada di dalam perbendaharaan hatimu, sehingga itulah yang kau keluarkan. Cangkir putih berisi kopi pahit tidak mungkin mengalirkan susu. Yang berisi adalah kopi pahit, kepahitan, itulah isinya. Ada seorang anak dari kampung pergi kuliah di kota. Dia berbakat musik dan dia mencari spesialisasi drummer, pemain drum. Baik, dia ikut kuliah dan cari kos-kosan. Sesudah 2 bulan, ibunya datang mengunjungi anaknya, ya, ngecek bagaimana nak, teman-teman kosmu di sebelah kiri dan sebelah kanan, apakah mereka baik-baik? Lalu anaknya mulai bilang, aduh mama, orang-orang kota ini stres dan gila semua. Oh dari siapa? Kita ke taman di sebelah kamar ini, sebelah kiri, tiap malam sampai pagi, bentur-bentur kepalanya di dinding. Lain kali dia tendang, lain kali dia toki-toki. Sampai pagi. Oh ya? Yang di sebelah kanan, oh di sebelah kanan lebih gila mama. Bata-bata ria, tiap malam bata ria. Lain kali sampai pagi dia masih bata-bata ria. Stres dan gila semua ini orang-orang kota. Baru dia mama tanya, lalu bagaimana kau bisa mengatasi suasana bising di sekitar kamarmu? Kau mau belajar di sini. Oh mama, kita tidak pusing pada orang. Tiap malam sampai pagi kita malah tiduran. Kita tidak pusing pada orang. Dia tidak sadar bahwa drum yang dia pukul tengah malam sampai pagi membuat teman-temannya tidak bisa belajar, membuat teman-temannya menegur dia dengan mengetuk pintu kamar, pintu dinding rumahnya. Tapi dia tidak sadar, dia tidak tahu apa yang dia buat. Dia cuma tahu orang kiri kanan gila dan stres. Rupa dia itu paling betul. Bakaca, kata orang Manado.
Yesus tahu kerapuhan kita yang paling rawan. Sok tahu, sok jago, mau mengatur orang, padahal sendiri tidak beres. Mudah sekali mengadili, mudah sekali menjudge, menghakimi, padahal sendiri yang kurang, yang salah. Yesus tahu betapa perlunya kita menjaga isi hati kita agar baik saja isinya, supaya yang keluar juga baik. Yesus tidak mau bahwa perbendaharaan hati kita hanya berisi kejahatan, kepahitan, karena yang keluar pasti itu juga. Dari pendampingan anak-anak remaja, saya menemukan satu hal. Anak-anak yang di sekolah paling suka membuli teman-temannya, biasanya di rumah sendiri sering dibuli, sering tidak dihargai, sering dianggap bodoh, sering diremehkan, sehingga dia cari kesempatan untuk balas itu di sekolah. Saya sering temukan juga dalam pendampingan orang yang paling berkuar-kuar, orang yang paling bersemangat menyerang dan menyalahkan orang lain, biasanya mereka menutupi kekurangan yang sama. Biasanya mereka menyembunyikan sesuatu kesalahan yang sama, dan mereka cari kepuasan dengan menyerangnya, proyeksi kepada orang lain. Saudara-saudariku terkasih, Yesus tidak mau kita jatuh dalam kecenderungan ini. Maka ada beberapa nasihat dari tradisi spiritualitas gereja Katolik yang bisa membantu kita untuk tidak jatuh pada kekurangan-kekurangan tadi. Pertama, mawas diri atau eksamen konsiensi, memeriksa batin. Setiap malam sebelum tidur, ambil waktu teduh, ambil waktu tenang. Dorongan-dorongan, motionis anime, gerakan-gerakan hati apa yang hari ini sangat menguasai saya, yang mendominasi saya. Apakah gerakan-gerakan itu positif atau negatif? Kalau negatif, sumbernya dari mana? Memeriksa batin setiap hari sangat membantu kita untuk mengenal diri. Kecenderunganku apa? Mengapa saya emosional? Mengapa saya selalu kritis pada orang lain? Ternyata ada sesuatu yang tidak beres dalam diri saya. Mengapa saya selalu suka membuli, mempermainkan teman? Karena di rumah saya korban permainan. Saya selalu ingin balas, saya selalu ingin curahkan apa yang saya tidak mampu atasi dalam diri saya. Eksamen konsiensi, pemeriksaan batin bisa membantu kita untuk mengenal dorongan-dorongan, nafsu-nafsu buruk jelek yang ada pada kita. Yang kedua, agere kontra. Bertindaklah melawan pada kesempatan pertama ketika dorongan sok jago, ketika dorongan mau mengadili, ketika dorongan menumpahkan emosi dan perasaan-perasaan negatif dan jahat pada orang lain. Langsung lawan. Langsung ambil sikap, saya tidak mau bodoh, saya tidak mau tolol, saya harus berkaca, saya harus bercermin. Saya harus berpikir 1000 kali sebelum menghakimi 1 kali. Agere kontra, bertindak melawan dorongan-dorongan seperti itu. Yang ketiga, sangat sederhana. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Ini juga yang harus kita.
Sadari lebih dulu daripada malu sendiri. Pasti ada umat saudara-saudari yang bertanya, kalau begitu, orang tidak boleh koreksi teman. Apakah Yesus maksud bahwa kita tidak boleh menasihati teman? Silakan. Silakan menasihati saudara-saudarimu. Tapi buat itu, kata bacaan kedua tadi, dalam persekutuan dengan Yesus. Dalam persekutuan dengan Yesus yang mengalahkan kepahitan, mengalahkan kebencian, mengalahkan maut. Dalam persekutuan dengan Yesus yang mengasihi, seperti dia mengasihi Petrus, jika aku membasuh engkau akan dapat bagian dalam aku. Lembut, tenang, berkasih. Seperti dia berkata kepada wanita berdosa, aku tidak menghukum engkau. Siapa yang merasa tidak berdosa, hukumlah. Berhentilah menghakimi, berhentilah menghukum, karena engkau bukan orang yang tidak berdosa. Nasihatilah temanmu, nasihatilah suami, istri, anak-anakmu, tapi dalam nada dasar cinta, sepenuh hati, penuh kebaikan demi kebaikan sesamamu. Dalam nama Yesus yang dapat dan telah mengalahkan segalanya. Bukan dalam emosi, bukan dalam rasa senang karena dia boleh dipersalahkan, dipermalukan di muka umum. Dalam nama Yesus yang selalu mengangkat, memberi harapan baru, yang membuka peluang pada anak hilang untuk kembali, kepada Petrus untuk menyesali penyangkalannya dengan 3 kali, Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Saudara-saudariku, 3 hari lagi kita merayakan memasuki masa Prapaskah, masa pemurnian dan masa pembaharuan. Saya berdoa semoga masa puasa tahun ini membantu kita menjadi murid-murid Kristus baru, yang bercermin, yang berkaca selalu, dan karena itu kita enjoy dan happy dengan buah-buah kebaikan dalam diri, dan kita boleh lebih melihat buah-buah kebaikan dalam keluarga, dalam komunitas, dalam taman dunia kita.